Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Dwi Putra yang akan bertugas sebagai moderator dari kelompok 5. Dan juga terima kasih kepada Bapak Adi Mubarak selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Baik, di sini kami akan membahas materi mengenai analisis kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berkebutuhan khusus disabilitas sosial. Baik, sebelum kita masuk ke penyampaian materi yang pertama, di sini ada pun rekan-rekan dari kelompok 5, yaitu Dina Tika Esti, Yolanda Agnesia Sinurat, Muhammad Ikram Wahyudi, M. Rizky Ananda, Anissa Deliska Putri, Anissa Putri, Alvira Putia Kanitan, Kevin Mandaila Putra, dan saya sendiri Rafli Putra. Baik, langsung saja kita masuk ke penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dina. Pada Dina, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuka pembahasan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian yang kami lakukan. Masyarakat berkebutuhan khusus, disabilitas, lansia terlantar, dan tunasosial adalah kelompok rentan yang menghadapi banyak tantangan. Hambatan berupa keterbatasan akses terhadap pelayanan publik, stigma sosial, hingga kondisi ekonomi yang tidak mendukung seringkali membuat mereka terpinggirkan. Jika kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal tidak terpenuhi, mereka rentan terjebak dalam siklus kemiskinan dan marginalisasi sosial yang semakin memperburuk kondisi mereka. Dinas sosial berperan penting dalam memberikan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok ini. Di Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial telah menjalankan berbagai program seperti bantuan material, pelatihan keterampilan, rehabilitasi sosial, hingga pendampingan psikososial. Namun, efektivitas program ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Beberapa tantangan tersebut meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, serta budaya organisasi yang belum optimal. Selain itu, ada tantangan dari sisi pengelolaan sumber daya manusia, seperti rotasi pekerjaan yang kurang terencana yang berdampak pada produktivitas pegawai. Keterbatasan sarana dan prasarana serta lemahnya pengawasan terhadap distribusi bantuan sosial juga menjadi isu yang harus diatasi agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja dinas sosial, termasuk faktor-faktor yang memengaruhinya, serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan demikian, peran dinas sosial sebagai penyedia layanan publik dapat semakin optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat rentan. Sekian penjelasan latar belakang dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dina. Selanjutnya kepada Yolanda, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pembahasan. Satu, konsep kinerja organisasi. Kinerja organisasi didefinisikan sebagai kemampuan suatu institusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif atau mencapai tujuan sesuai standar yang diinginkan dan efisien atau menggunakan sumber daya secara optimal. Dalam konteks pelayanan publik, kinerja dinilai berdasarkan 3 dimensi utama, yaitu kualitas layanan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kepuasan masyarakat. Ada 3 yang menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja organisasi khususnya dalam pelayanan publik, yaitu 1, sumber daya manusia. Kompetensi dan pelatihan staf sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. Pelatihan juga penting untuk memastikan sumber daya manusia mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan baru. Yang kedua, proses kerja. Prosedur dan alur kerja yang efisien memastikan bahwa layanan diberikan secara cepat dan tepat sasaran. Proses kerja yang buruk seperti birokrasi yang berbelit-belit atau kurangnya koordinasi antar bagian dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
Yang ketiga, hubungan dengan masyarakat. Transparansi dalam pelayanan publik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau pemberian masukan memungkinkan organisasi memahami kebutuhan publik dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yolanda. Selanjutnya kepada Ikram, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pelayanan kepada masyarakat berkebutuhan khusus. Pada pelayanan kepada masyarakat berkebutuhan khusus ini terbagi tiga. Yang pertama itu pelayanan untuk penyandang disabilitas. Untuk penyandang disabilitas memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang mana isinya itu penyandang disabilitas mencakup aksesibilitas, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Penelitian oleh Yulianti pada tahun 2020 menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan untuk penyandang disabilitas sangat dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas yang inklusif dan ketersediaan program pemberdayaan ekonomi. Yang kedua itu pelayanan untuk lansia terlantar. Untuk lansia terlantar merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia. Yang mana menekankan bahwa pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyediakan peduli sosial, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Studi oleh Kusuma Ningrum pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa faktor kunci keberhasilan pelayanan lansia adalah koordinasi. Koordinasi antar instansi dan penyediaan fasilitas yang memadai. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, pelayanan untuk tunas sosial. Tunas sosial mencakup individu atau kelompok mengalami permasalahan sosial seperti gelandangan dan pengemis. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan rehabilitasi sosial sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018. Penelitian Siregar pada tahun 2019 menunjukkan bahwa program rehabilitasi sering menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran dan resistensi dari kelompok sasaran. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Ikram. Selanjutnya kepada Nisa Deliska, silakan. Sekali lagi kepada Anissa Deliska, silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu materi ketiga adalah peran dinas sosial dalam pelayanan publik. Dinas sosial memiliki tanggung jawab strategis dalam mengimplementasikan program-program sosial. Studi oleh Hakim pada tahun 2020 menyatakan bahwa keberhasilan dinas sosial tergantung pada yang pertama kebijakan yang adaptif, di mana kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kolaborasi lintas sektor, di mana sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi, di mana digitalisasi sistem pelayanan untuk meningkatkan efisiensi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Anissa Deliska. Selanjutnya kepada Nisa Putri, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasinya mengenai kendala dalam pemberian layanan kepada masyarakat berkebutuhan khusus. Beberapa penelitian menunjukkan kendala utama yang dihadapi dalam pelayanan publik. Yang pertama, adanya minimnya anggaran, di mana alokasi dana seringkali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan. Yang kedua, kurangnya SDM terlatih, di mana banyak petugas sosial yang belum memiliki kompetensi khusus untuk menangani penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan tunas sosial. Yang terakhir, adanya stigma sosial, yaitu kelompok rentan seringkali menghadapi diskriminasi yang menghambat akses terhadap layanan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Anita Putri. Selanjutnya kepada Elvira, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan studi kasus tentang penelitian kami yang berada di Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki keunikan dalam pelayanan sosial, termasuk kearifan lokal seperti budaya gotong royong dan nilai adat Minangkabau. Penelitian oleh Andalas pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penerapan pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan efektivitas layanan sosial, namun tantangan geografis dan disparitas antar wilayah menjadi kendala utama. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Elvira. Selanjutnya kepada Kevin, silakan. Sekali lagi kepada Kevin, disilakan. Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam pelayanan kepada masyarakat berkebutuhan khusus kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam pelayanan kepada masyarakat berkebutuhan khusus. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berkebutuhan khusus, meliputi penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan tunas sosial. Dalam menjalankan tugasnya, dinas ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan sosial masyarakat. Pelayanan diberikan melalui 8 unit pelaksana teknis daerah, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam menangani kebutuhan kelompok sasaran. Program pelayanan yang disediakan cukup berseragam, mulai dari bantuan kebutuhan dasar hingga pemberdayaan masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi penyediaan fasilitas seperti kursi roda dan toilet ramah disabilitas, bantuan pangan, sandang, serta papan. Program rehabilitasi sosial juga menjadi prioritas utama. Program ini dirancang untuk tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga membekali penerima manfaat dengan keterampilan praktis agar mereka mampu hidup mandiri. Misalnya pelatihan keterampilan Majapahit di UPTD Padang Panjang dan keterampilan pembekalan di UPTD Lubuk Alung bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi individu yang dilayani. Di sisi administrasi, pelayanan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang mengacu pada regulasi pusat seperti Permensos dan Permendagri. Setiap individu menerima pelayanan harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif, termasuk identitas diri, surat rujukan dari kabupaten atau kota, dan dokumen pendukung lainnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan pelayanan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai aturan. Selain itu, Dinas Sosial juga bertugas menangani individu terlantar dengan cara memfasilitasi pemulangan ke daerah asal mereka secara bertahap.
dalam kondisi darurat seperti bencana alam. Dinas ini memberikan bantuan langsung berupa kebutuhan dasar dan bimbingan sosial bagi korban terdampak. Semua program ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat berkebutuhan khusus secara berkelanjutan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kevin. Selanjutnya kepada M. Rizky Ananda, silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan. Berbagai faktor mempengaruhi kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, baik dari sisi internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa faktor utama. Pertama, keterbatasan wewenang. Sebagai lembaga di tingkat provinsi, Dinas Sosial memiliki batasan kewenangan dalam menangani kasus di lapangan. Banyak kasus individu terlantar atau tunas sosial yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dinas sosial di tingkat kabupaten atau kota. Peran provinsi lebih kepada koordinasi dan tindak lanjut, terutama untuk individu yang dirujuk kepada UPTD. Pembatasan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya manusia. Kinerja pelayanan juga dipengaruhi oleh keterbatasan SDM, terutama dalam mendukung digitalisasi pelayanan. Meskipun ada upaya transformasi digital seperti penggunaan QR Code untuk registrasi, tantangan berupa kurangnya tenaga yang melek teknologi menjadi kendala yang perlu diatasi. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Secara umum, fasilitas yang tersedia dianggap mencukupi untuk mendukung pelayanan, terutama karena intensitas kunjungan langsung dari kantor dinas sosial cenderung rendah. Banyak masyarakat yang lebih memilih mendapatkan informasi atau layanan melalui perwakilan keluarga daripada langsung datang ke kantor dinas sosial. Selanjutnya adalah evaluasi dan feedback dari masyarakat. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat atau SKM yang diadakan setahun sekali. Selain itu, pendataan rutin setiap 6 bulan membantu memastikan bahwa pelayanan benar-benar diberikan kepada individu yang memerlukan. Umpan balik masyarakat menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizky. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai analisis kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berkebutuhan khusus. Nah, kesimpulannya itu adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan tunas sosial. Dinas juga menangani individu terlantar dan memberikan bantuan pada situasi darurat melalui berbagai bidang yang dikelolanya, seperti perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin, serta menawarkan program yang mencakup bantuan kebutuhan dasar, pemberdayaan, serta pelatihan keterampilan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat tersebut. Dinas Sosial berusaha memenuhi kepentingan masyarakat berkebutuhan khusus dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Berbagai inovasi seperti digitalisasi layanan dan pelatihan keterampilan berbasis lokal terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang berkebutuhan khusus. Selain itu, pelayanan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan SOP yang merujuk pada regulasi nasional dengan evaluasi kinerja melalui survei kepuasan masyarakat dan pendataan rutin. Faktor seperti keterbatasan wewenang, SDM, sarana prasarana, dan feedback masyarakat mempengaruhi kinerja dinas. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.